Marhaban lakum, ohachiyo minasan. Kali ini gue akan bahas cerita lanjutan anime Tomodachi Game. Kalau di bahasa Arab itu jadinya Al-Abu As-Sodiqo. Selasa kemarin anime Tomodachi Game ini udah selesai tayang ya, dengan dimulainya game keempat. Entah kenapa gue ngerasa Yuichi kurang sadis di animenya dan ada beberapa scene yang diubah. Di animenya utang si B harusnya nggak dibocorin sama Maria, karena kalau dibocorin akan ngurangin impact ke Tenji dan Kokorogi. Kenapa gue bilang begini? Karena setelah Maria bilang utang si B ada 500 juta, Yuichi sempat bilang ke Tenji untuk tetap nyelamatin si B. Jadi kan otomatis Tenji bakal yakin tanpa ragu untuk nyelamatin si B. Kalau di manga itu Yuichi bilang untuk nyelamatin si B tanpa Tenji tahu apa-apa tentang keadaan si B. Jadi pas tahu si B punya utang 500 juta, pas game dimulai, Tenji dan Kokorogi jadi kaget bukan main. Apalagi Yuichi nggak ada, jadi mereka bingung harus berbuat apa. Ya mungkin adegan ini diubah untuk bikin penonton penasaran di akhir acara. Yaudahlah, jadi malah banyak basa-basi. Kita langsung mulai aja. Hayabina ila al-kiso, Al-Abu As-Sodiqo. Ya, Tomodachi Game. Kita mulai dari saat Maria memberitahu tentang si B yang berada di tangan Tomodachi Game dan akan berpartisipasi di game keempat. Tenji kaget karena harusnya si B ini ada di tangan polisi. Kemudian Maria mengajak untuk segera ke tempat permainan. Tapi Kokorogi minta ganti baju dulu karena auratnya masih banyak terumbar. Maria minjemin baju cadangannya ke Kokorogi. Terus Maria kesel karena Kokorogi bilang bajunya terlalu sempit di bagian dada. Sebelum pergi, Tenji berbicara sedikit dengan Yuichi yang sedang ditandu oleh petugas. Yuichi bilang kalau Tenji harus nyelamatin si B apapun yang terjadi, karena admin game bakal pakai cara apapun untuk menggagalkan mereka. Jadi Tenji harus yakin tanpa keraguan. Setelah itu Yuichi langsung dibawa oleh petugas. Sebelumnya Kokorogi kan udah keluar dari game karena nggak ikut game ketiga. Di sini Kokorogi mutusin untuk ikut dalam game keempat. Ya samalah dialognya kayak di anime. Setelah mengobrol, mereka langsung pergi ke tempat game keempat, yaitu game pengadilan dosa teman. Mereka tiba di tempat yang dibuat mirip seperti tempat pengadilan pada umumnya. Kemudian muncullah Manabu Kun yang sudah jadi hakim. Seperti biasa dia menolak dipanggil Manabu, tapi harus hakim Manabu. Setelah itu masuklah si B ke ruangan sebagai terdakwa dengan tuduhan telah membunuh ayahnya sendiri. Oh iya, sebelum berangkat ke tempat ini, mereka udah ditawarin Maria kalau mereka bisa menolak gamenya. Di sini Manabu negasin lagi kalau mereka masih bisa menolak gamenya. Kemudian Manabu menjelaskan kalau game ini awalnya nggak perlu ada, tapi karena si B ngelanggar peraturan, jadi harus dibuat. Manabu bilang kalau mereka bisa menyerah soal si B dan nggak perlu main game. Di sisi lain, si B bakal hilang dan mereka bisa melanjutkan ke game selanjutnya. Tenji marah karena si B harusnya nggak bersalah. Manabu menegaskan kalau nggak ada kesalahan. Si B emang yang membunuh ayahnya. Si B mau menyangkalnya tapi nggak bisa ngomong. Manabu kemudian menunjukkan banyak bukti-bukti berupa sidik jari di senjata, darah di baju, dan omongan orang-orang di sekitar. Dan si B juga pernah bertengkar dengan ayahnya sambil berkata akan membunuh ayahnya. Tenji menanyakan kebenaran itu semua ke si B. Tenji berpikir meskipun dia cuma dituduh, namun dengan adanya bukti-bukti tersebut, si B sudah dipastikan bersalah. Manabu melanjutkan kalau tujuan game ini untuk menyelamatkan si B yang terdakwa bersalah. Kemudian Manabu menjelaskan cara untuk menyelamatkan si B. Caranya hanya perlu meyakinkan para juri yang telah dipilih oleh pihak admin dan mendapatkan vote tidak bersalah dari mereka. Vote ini berbentuk uang berjumlah 1,96 juta yen yang telah diberikan ke sejumlah orang. Untuk mengambil uang ini bisa dengan cara apapun. Kemudian Tenji sedikit terkejut karena juri yang dimaksud adalah teman-teman kelasnya yang berjumlah 28 orang. Dan setiap orang diberi 70.000 yen yang merupakan uang pengganti dari biaya perjalanan sekolah yang sempat hilang. Tenji dan Kokorogi diharuskan mengambil uang pengganti tersebut untuk menyelamatkan si B yang merupakan orang paling dibenci di kelas. Mereka diberi waktu seminggu untuk mengumpulkan vote dan jika gagal si B akan dihukum. Manabu menambahkan bahwa game pengadilan dosa teman ini berjalan sebagaimana pengadilan normal. Dan ini berarti Tenji dan Kokorogi menjadi pengacara si B dan harus membuktikan dia tidak bersalah dengan mengumpulkan vote. Manabu juga bilang kalau uang harus diambil dari juri dan tidak boleh uang sendiri yang dijadikan vote. Manabu kembali menawarkan apakah mau bermain atau tidak. Tenji dengan santai bilang, game ini emang susah, tapi tidak seperti game-game sebelumnya yang bisa menyakiti dan menghilangkan rasa percaya kepada teman. Di game ini mereka hanya perlu melakukan yang terbaik untuk teman mereka, dan dengan percaya diri, mereka akan mengikuti game ini dan menyelamatkan si B, serta menepati janji kepada Yuichi. Rasa percaya diri mereka sangat tinggi, sampai ketika Manabu sudah menebak, mereka akan berkata manis soal friendship dan sebagainya. Manabu menjelaskan esensi game ini yang sebenarnya. Mengenai apakah si B pantas untuk diselamatkan, Manabu membuka satu rahasia terkait Shiho yang menghilang. Manabu bercerita kalau 4 hari yang lalu,
Ketika si B berhenti sekolah karena pembulian, si Ho mengunjungi si B untuk menyemangatinya. Di sini si B berusaha untuk menghentikan omongan Manabu, namun tidak bisa. Dan betapa terkejutnya Tenji dan Kokorogi ketika mendengar bahwa si B melakukan tindak asusila terhadap si Ho saat sedang menyemangatinya. Kokorogi tidak percaya dengan perkataan Manabu dan menanyakan ke si B. Si B hanya diam tanpa bersuara sedikit pun, yang berarti si B sempat melakukannya. Tenji berpikir kembali ketika si B tiba-tiba ingin mencium si Ho, jadi itu bukan hal yang mustahil. Tenji masih berusaha berpikir positif, karena si Ho cukup kuat untuk melawan si B. Tiba-tiba Maria mengajukan seorang saksi terkait tindak asusila yang dilakukan si B. Saksi tersebut adalah Miyabe Saori, mantan ART di rumah si B. Manabu bertanya kepada saksi untuk bercerita kejadian pada hari yang dimaksud. Si B mencoba berteriak dengan tatapan tajam. Manabu menghentikan si B dan memerintahkan Maria-chan untuk membawa si B pergi dari ruangan. Saori mulai bercerita. Saat beberapa hari sebelum kejadian, saat itu si B dalam keadaan mood yang buruk karena ayahnya tertangkap korupsi. Suatu hari si B pulang dengan pakaian yang kotor, seperti telah terjadi sesuatu di sekolah. Dan beberapa hari kemudian, si B berhenti datang ke sekolah. Dan akhirnya pada hari kejadian, si Ho datang ke rumah. Awalnya si B menolak menerima tamu, tapi setelah tahu itu si Ho, si B mengajak dia ke kamarnya. Bahkan si B berkata untuk jangan mengintip. Ya gimana Mbak Saori nggak mau curiga ya? Kemudian Tenji membantah cerita Saori, karena itu tandanya dia tidak melihat kejadian di kamar, karena nggak boleh ngintip. Saori menjawab Tenji, ART ada untuk mengintip. Strip Miyabe Saori 2022. Nggak 2022 dong, ini kan udah lama. Di dalam kamar, awalnya hanya ada obrolan kecil, namun beberapa saat kemudian mereka berdua mulai bertengkar. Si B marah ke si Ho, dan nganggep si Ho nyalahin dia atas semua yang telah terjadi. Mungkin maksudnya soal ortunya si B terus sama pembulian di sekolah, walaupun gue tahu sih. Si Ho jawab, dia nggak bermaksud begitu. Si Ho datang cuma mau minta maaf dan gak nyangka semuanya akan jadi kayak gini. Si B balas lagi, kalau ini bukan hal yang bisa selesai hanya dengan minta maaf. Terus si Ho sambil agak sedih, mulai bertanya apa yang harus dia lakukan supaya si B mau memaafkan dia. Ini kata-kata yang si B tunggu, dan dengan cepat si B menjawab agar mereka bisa berzina. Setelah itu pintu tertutup rapat karena si B yang terpental. Ditendang si Ho mungkin. Tenji dan Kokorogi tambah yakin kalau si B nggak akan ngelakuin itu. Saori lanjut cerita, setelah pintu tertutup, dia cuma bisa tahu keadaan lewat suara. Setelah beberapa saat, ada suara si Ho yang bilang si B nggak ngerti apa-apa tentang dirinya. Meskipun si B suka dan percaya sama si Ho. Si Ho kemudian ngegas ke si B. Tafadol, silahkan coba, paling nanti kamu menyesal, kata si Ho. Setelah 10-20 menit, muncul suara si B yang bilang nggak mungkin. Kemudian tiba-tiba pintu terbuka dan si Ho keluar dengan cepat dalam keadaan pakaiannya terbuka, sambil menangis. Dan itulah cerita dari Saori-chan. Tenji mencoba menganalisis cerita, sedangkan si Kokorogi udah langsung nyalain si B. Kesel juga gue sama Atun yang satu ini, beban terus tiap game. Sebelum Saori meninggalkan ruangan, Tenji bertanya untuk mengkonfirmasi kebenaran cerita Saori. Tenji menanyakan alasan Saori bercerita hal itu di tempat yang mencurigakan seperti ini. Apalagi dulunya dia bekerja untuk keluarga si B. Harusnya kalau ada perlakuan negatif dia bisa lapor ke polisi, bukan cerita di sini. Maka dari itu Tenji nggak bisa percaya sama Saori. Saori beralasan kalau dia benci dengan keluarga si B. Dia terpaksa bekerja di sana untuk membayar hutang ayahnya kepada keluarga si B. Saori sendiri nggak mau kerja di tempat orang korup. Dia datang sebagai saksi hanya ingin melampiaskan kemarahannya. Saori nggak peduli mau Tenji percaya atau enggak. Pada intinya dia hanya benci terhadap keluarga si B. Saori juga menyarankan agar Tenji dan Kokorogi jangan percaya sama si B. Awalnya emang dia baik dan lugu, tapi sifat aslinya keluar ketika orang tuanya cerai. Cantik banget Saori pas senyum asli. Si B dikenal sebagai orang yang mother kompleks. Tapi anehnya ketika orang tuanya cerai, dia memilih ayahnya. Saori bilang itu bisa terjadi karena uang. Ayahnya si B berusaha meyakinkan si B dengan berbagai cara, karena si B dibutuhkan untuk menggantikan posisinya. Salah satu cara meyakinkan si B yaitu dengan menjanjikan banyak uang kepadanya. Di pikiran Saori, nggak ayah nggak anak sama aja, terpancing dengan uang. Pada akhirnya di mata Saori, si B hanya anak seorang koruptor. Si B lebih memilih uang daripada cinta ibunya. Ya ini ya teman-teman, jangan pernah berbuat buruk, nanti orang-orang terdekat kita yang kena imbasnya. Saori menambahkan kalau uang yang banyak itu pun langsung habis ketika si B masuk SMA. Kan aneh anak SMP ngapain aja dengan uang sebanyak itu, pikir Saori. Manabu kemudian mempersilahkan Saori pergi jika tidak ada pertanyaan lagi. Manabu mengakhiri diskusi hari ini dengan menyemangati mereka untuk meyakinkan para juri. Tenji kemudian menghentikan Manabu karena nggak adil kalau si B tidak menyampaikan kesaksiannya. Sifat asli Manabu pun muncul. Tenji nggak percaya sama cerita Saori karena dia orang asing. Kalau begitu, tinggal percaya aja dengan si B tanpa banyak tanya. Kan kalian teman, kata Manabu. Skakmat dah Tenji. Manabu kemudian mengakhiri pengadilan hari ini. Kokorogi dan Tenji mengobrol kecil. Mereka akan tetap menyelamatkan si B karena sudah berjanji dengan Yuichi. Meskipun begitu, mulai muncul keraguan di dalam diri Tenji karena begitu banyak informasi yang dia terima secara tiba-tiba. Tenji merasa tidak berdaya karena Yuichi tidak ada di sana dan harus menyelesaikan semuanya sendiri.
Tuh kan, mending kok Kurogi nggak usah ikut dah tadi. Kan aman di rumah. Daripada sok-sokan mau ikut tapi malah nggak ada gunanya. Kita berpindah ke tempat Yuichi dirawat. Tsukino berbicara dengan seorang dokter mengenai kondisi Yuichi dan ingin berbicara dengan Yuichi. Dokter melarang hal tersebut karena Yuichi baru selesai dioperasi. Dan dari perkataan dokternya, kita tahu badan Yuichi cukup kuat untuk nahan obat bius. Sehingga Yuichi sekarang harus menahan rasa sakit yang sangat intens. Tsukino malah bersyukur, Yuichi jadi nggak bisa bebas bergerak karena menahan rasa sakit. Tsukino menghampiri Yuichi dan menyebutnya dengan nama Shiba Yuichi. Saudaranya Tatsuya nih, pantesan OP, yang harusnya kata Giri Yuichi. Dan tiba-tiba Yuichi bangun dan megang tangan Tsukino. Ternyata Yuichi nggak suka dipanggil Shiba. Panik nggak tuh? Ya oke, segitu dulu video kali ini. Untuk game keempat ini akan gue bagi jadi 5 part. Tadi gue mau upload cerita-cerita yang wholesome, fluffy, dan family friendly aja sih. Karena jarang orang yang suka genre psikologi kayak gini. Ya contohnya Tenken kan nyantai itu ceritanya. Atau Oktober nanti juga ada anime Beasttamer, Beasttamer Hero yang ketemu cewek kucing. Itu juga nyantai ceritanya. Cuma karena kemarin sempat upload Tomodachi Game, jadi mau coba upload lagi aja. Oke lah, syukran narkomarutan ukhro di video asali. Oh ya, sebelumnya kalau kecepatan atau apa tolong di komen ya, thank you. Saran dan masukan sangat diterima. Oke, makasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.